ya Tuhan, di mana di sore hari yang indah dan sejuk ini Tuhan, Engkau memberikan kami waktu, Engkau memberikan kami tempat, dan juga Engkau memberikan kami kesempatan ya Tuhan, sehingga di sore hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini, di mana kami telah menyanyikan lagu-lagu pujian kami ya Tuhan. Kami berkumpul dan bersekutu untuk menyambut hari kelahiran Anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Tuhan Bapa kami yang kami puji dan kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Di pagi sore hari ini juga Tuhan, kami akan sampai di penghujung tahun 2022 ini. Banyak hal yang kami alami ya Tuhan, banyak cobaan-cobaan hidup yang kami alami Tuhan, namun semuanya dapat kami lalui karena berkat kasih yang Engkau berikan kepada kami, karena berkat perlindungan yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Inilah kami saat ini ya Tuhan, yang sedang memperingati atau menyambut kelahiran Anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Tuhan Bapa kami, kiranya ya Tuhan, di dalam punguan kami STM Cahaya Baru Tuhan, kami banyak mendapatkan batasan-batasan, baik kemampuan kami maupun pengetahuan kami ya Tuhan, di dalam kami menjalankan ibadah kami setiap 2 minggu sekali Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau lindungi kami seluruh anggota dan pengurus STM Cahaya Baru, agar di kemudian hari, di tahun-tahun mendatang ya Tuhan, kami dapat bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Bapa kami. Di tahun-tahun yang lalu juga Tuhan, beberapa orang tua kami telah Kau panggil dari tengah-tengah kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, seluruh keluarga yang ditinggalkan orang tua kami, Engkau memberikan penghiburan Tuhan. Di sore hari yang indah ini ya Tuhan, kami juga berdoa buat anggota yang lansia. Kiranya Tuhan Engkau kuatkan mereka. Kami merasa bersuka cita pada sore hari ini. Bersama kami pada sore hari ini, Engkau hadirkan orang tua kami, Nyonya Galingging Guru Tapi ya Tuhan, yang sudah lama tidak bersama dengan kami karena kondisi kesehatannya. Kiranya biarlah Engkau memberikan kesembuhan kepada orang tua kami, Nyonya Galingging Guru Tapea. Demikian juga dengan orang tua kami, Nyonya Sinurat Guru Manurung. Telah sekian lama dia kondisi kesehatannya tidak terlalu baik Tuhan, tapi kami yakin dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kehidupan orang tua kami, Nyonya Sinurat Guru Manurung. Tuhan Bapa kami juga berdoa buat orang tua kami yang lansia, Nyonya Ritonga Guru Hasibuan Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang menemaninya, Kau berikan dia penghiburan. Tuhan Bapa kami, demikian juga dengan anggota punguan yang lain yang sudah lansia, Engkau juga lah yang memberikan kesehatan kepada mereka, agar kami dapat senantiasa bersama-sama untuk
berkumpul bersama di dalam pengumuman STM Cahaya Baru. Demikian juga seluruh anggota pengumuman kami ini ya Tuhan, Engkau berkati kami Tuhan, Engkau berkati anak-anak kami, Engkau berkati juga dengan cucu-cucu kami. Ketika anak kami ada yang masih sekolah ya Tuhan, Engkau berikan dia kepintaran agar mereka dapat sukses di dalam perkuliahannya atau sekolahnya ya Tuhan. Demikian juga dengan anak-anak kami yang belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan, tolong Tuhan, tunjukkan jalan-Mu bagi mereka agar mereka dapat bekerja dengan baik sesuai dengan hukum yang Engkau tetapkan kepada kami atau sesuai dengan firman-Mu. Tuhan Bapa kami, demikian juga Tuhan anak-anak kami yang sudah cukup umur Tuhan, namun sampai saat ini belum Engkau berikan seorang pendamping hidup bagi mereka. Kiranya ya Tuhan, Engkau bukakan jalan bagi mereka Tuhan, agar mereka mendapatkan pendamping hidupnya Tuhan. Tuhan Bapa kami baru saja mendengar berita bahwa beberapa saat yang lalu telah terjadi gempa di Tarutung. Tuhan Bapa kami, kiranya saudara-saudara kami yang di Tarutung, Engkau berikan kesehatan dan keselamatan kepada mereka ya Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan apa yang Kau katakan kepada Abraham, bahwa ketika 50 orang ada yang percaya kepada-Mu, Engkau tidak akan memusnahkan Sodom. Bahkan berkali-kali Abraham, bapak orang yang percaya, menurunkan seberapa banyak orang yang percaya. Engkau tetap menyatakan bahwa Engkau tidak akan memusnahkan Sodom. Bahkan sampai dengan 5 orang yang percaya kepadamu, Engkau tidak akan melenyapkan kota Sodom. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, bahwa di Tarutung, di tempat saudara-saudara kami saat ini tinggal Tuhan, di sana banyak orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Di sana juga terdapat pusat gereja, yaitu gereja HKBP Tuhan. Oleh karena itu kami yakin dan kami percaya ini bukanlah hukuman dari-Mu ya Tuhan. Ini adalah semata-mata gejala alam yang terjadi di sekitar kami. Oleh karena itu Tuhan, Engkau berikan kesehatan dan keselamatan kepada saudara-saudara kami di sana Tuhan. Engkau lindungi mereka ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan dan keselamatan Tuhan. Bapa kami, banyak hal yang kami mintakan kepadamu ya Tuhan, terutama di penghujung tahun ini. Kiranya Engkaulah yang selalu menyertai segala kehidupan kami ya Tuhan. Demikian juga dengan kami yang hadir semua di sini ya Tuhan. Engkau selalu menyertai perjalanan hidup kami Tuhan. Ajarilah kami untuk menghitung hari-hari di dalam kehidupan kami. Sertai kami dalam setiap langkah dan kehidupan kami. Tuhan Bapa kami, sebentar lagi di tahun 2024 negara kami akan memasuki tahun pemilihan presiden, di mana di tahun depan, tahun 2023, kami akan mengalami tahun-tahun politik. Kiranya ya Tuhan, Engkaulah yang selalu melindungi bangsa ini, Engkaulah yang selalu menjaga bangsa ini ya Tuhan, agar bangsa ini dapat menjalankan roda kehidupan kami masing-masing di negara ini dengan aman dan damai. Terima kasih ya Bapa atas segala berkat dan anugerah-Mu yang kami limpahkan kepada kami. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita bernyanyi, Kusiapkan hatiku Tuhan.
menyampaikan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ketua STM Cahaya Baru, Bapak Dr. Andos Amarpun, yang mengizinkan saya untuk sebagai pembicara dalam Natal STM Cahaya Baru. Dan ini adalah Natal yang kedua kalinya saya berkhotbah di sini. Saya sangat senang dan saya lihat tetap ceria, sukacita, dan kepada lay saya bangga. Setelah saya dengar tadi, saya pun amang sentuh aja katanya, puji Tuhan, makanya aku mundur tadi. Ya, harusnya lay dia bilang lah katanya saya waktu itu nggak tahu pemurmonnya kan itu. Itu berarti di Pungon Simbolo tambah kawanku, maka tugasku akan berkurang sedikit karena sudah ada teman. Dan saya harapkan kepada Inang Bau didukung itu, didukung. Inilah buktinya istriku mendukung saya sebagai pelayan. Ada dia buat kaca di sini, ini cermin. Nah, ini makanya ku tengok dulu pas desinya, karena orang yang tampil itu kalau peot desinya, ya mungkin hatinya juga ikut peot. Kenapa? Karena kurang diperhatikan istri. Sebenarnya nggak cocok lagi itu sebenarnya di zaman teknologi sekarang. Ini sudah ada kan? Nggak harus pakai kaca itu kan? Tapi kalau ku pakai contohnya padahal aku mau nengok muka aku yang nggak seberapa ini ya, maka orang katakan percuma pendeta selfie pula di gereja. Padahal aku bukan selfie, padahal aku hanya nengok muka aku yang gak seberapa ini, bagus apa enggak. Artinya jangan terlampau cepat kita menilai orang. Dengan adanya kemajuan teknologi ini, maka saya tahu bahwa terjadi gempa. Maka saya katakan tadi kepada Amang Ketua, siapa yang bawa dua syafaat kita supaya didoakan, karena itu adalah masalah. Bapak Ibu bayangkan sekarang ini suasana Natal, anak-anak bersuka cita, bersukaria untuk bernatal. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sana sekarang. Jerit tangis anak-anak untuk menerima goyangan itu, apa nggak bisa kita rasakan?
Tetapi sebagai tema kita di sini cukup bagus. Tuhan adalah sumber kekuatan. Cukup bagus. Apakah Bapak Ibu bersyukur hujan datang? Yang benar. Pasti kurang merdeka. Oh, teh baru nomor Natal. Siang duda ini untuk kokoin yang baru nomor Natal. Tidak. Mulai tanggal 4 saya sudah mengikuti Natal. Saya khotbah. STM Kasih, Jalan Jatirejo, arah Sampani. Bagus pergi ke gereja HKBP karena di situ dibuat Natal. Tapi pas acara Natal hujan sangat deras, padahal itu tanah karat. Beceknya sempurna. Masalahnya apakah kita mampu menikmati anugerah Tuhan itu? Dan tidak akan ada yang terjadi ke dunia ini tanpa seizin Tuhan. Itu yang harus kita imani, baru kuat kita ini, agar kita menyadari bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan dalam hidup kita. Pertama harus itu yang kita imani. Yang saya ajak STM Cahaya Baru, ingatkan dalam imanmu, katakan dalam hatimu, tak satu peristiwa pun bisa terjadi tanpa seizin Allah. Gak ada yang bisa. Mari kita buka Alkitab kita yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai 31. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Nabi Yesaya mengingatkan bangsa Israel yang berada dalam pembuangan, yang berada dalam penderitaan. Mereka menganggap penderitaan yang mereka alami tidak berapa lama. Penindasan yang mereka alami tidak berapa lama. Penderitaan fisik dan psikis yang mereka alami, mereka menganggap tidak akan berapa lama. Tetapi penindasan itu, pembuangan itu sampai 70 tahun lama. Tetapi Nabi Yesaya tetap mengingatkan bangsa itu terhadap campur tangan Allah terhadap mereka. Bagaimana mereka waktu dibuang di Mesir, mereka harus menderita. Tetapi Allah yang mereka imani itu, Allah yang mereka percaya itu tidak tinggal diam. Dia bertindak tepat pada waktunya. Masalahnya sekarang, bisanya kita terima waktu Allah itu? Khotbah katakan ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. 2 tahun kegiatan stok kan, aman kan? 2018 kita masih bersuka cita, bersemangat, anak-anak kita bersemangat.
2019 mulai kita menguatkan diri sendiri walaupun ketakutan datang. Karena apa? Karena COVID ke Indonesia agak lama nyampe kan? Ya kan? China sudah menjerit, yang lain sudah menjerit, kita masih mampu katakan Allahku kuat. Setelah mulai mendekat, semua berubah. Apakah perubahan itu mengingatkan kita bahwa Allah pencipta itu tidak meninggalkan kita? Dia mengingatkan kita dengan hal yang tidak bisa dilihat mata. Hampir seluruh aktivitas dunia ini berhenti, penuh dengan ketakutan, penuh dengan perubahan. Zaman sebelum COVID setiap dibuat cuci tangan berarti makan kan itu. Setelah COVID pula balik cuci tangan, nggak makan. Coba, dulu senang kita datang orang ke rumah, terjadi perubahan. Kalau batuk orang dulu kita benci kali, asal terus lari begini. Coba, maaf sampai mulutku ini panas saya rasa gara-gara cintanya istriku sama aku. Apa itu? Dia buat ramuan tradisional, jahe merah, ini dicampur semua, dibuat jadi minuman. Ku minum sampai panas, terus harus diminum itu untuk menjaga imun tubuh. Apakah karena kemampuan dia kami selamat? Tidak. Tetapi kalau dengan campur tangan Bapak Ibu yang sudah lansia, aku tengok tadi datang Minang, dikatakan sudah lama tidak hadir. Puji Tuhan, Minang sehat. Itu adalah konsekuensi dari firman Tuhan, Minang ya, bahwa umur yang panjang pasti ada yang mau dihadapi. Semangat Minang. Bagi yang sudah lansia, tetap pegang Allah, karena keselamatan Amang Minang bukan di awal hidup, tetapi di akhir hidup. Lihat penjahat yang di kiri kanan Tuhan Yesus. Yang satu katakan, jika engkau anak Allah, selamatkan dirimu dan dirimu. Mereka bertiga sudah dituntut kematian. Tetapi yang satu mengatakan, tidakkah engkau takut bahwa hukuman yang kita terima ini setimpal dengan apa yang kita perbuat? Maka dia berkata, remember me in paradise. Ingatlah akan daging jika engkau kelak sampai di kerajaan. Yesus katakan, hari ini juga engkau dan aku bersama-sama di Firdaus Tinggi. Bagi kepada ibu-ibu kami, bapak-bapak kami yang sudah lanjut usia, ingat dan pegang teguh itu, bahwa Allahmu itu tidak pernah melupakan. Allah kita itu tidak pernah melupakan kita. Itu yang disodorkan oleh Yesaya kepada umat Israel yang dalam kelemahan itu. Berulang-ulang dia ingatkan bahwa Allah mereka itu tidak meninggalkan mereka. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Demikian juga Daud, Bapak Ibu. Dari 8 bersaudara, Daud itu adalah anak yang bungsu, anak yang seolah-olah terasing.
Wado inang urusi mencipta tu anak bungsu seolah-olah terasing dong manang nanti disayang nang maju tadok konda jujur mahita amanginah dering do tadok tu anak tak sama doham berekan sama ale molodong anak teh tiur lalu utusan inang tuur Johonas bola tahu tapi rodi na dia amangalang tak ini sarupa dong molodok pas nenggan tak jujur kita pasti ada perbedaan. Itulah yang dialami oleh Daud dari bapaknya Isa. 7 orang abang-abangnya diperkirakan di kerajaan Israel, tetapi Daud harus terpisah menggembalakan kambing domba bapaknya. Ia berhadapan dengan masalah yang begitu besar yang mengancam dirinya dan peliharaan dia. Singa berubah, tetapi dia tidak mengeluh. Dia dapat menikmati dan merasakan. Bapak Ibu tidak akan bisa bersyukur jika kita tidak bisa menikmati kehidupan ini. Ingat itu. Walau dang boy ta nikmati anak dong dihita, unang maharap ko ninang boy homadok mau lihat. Kenapa orang sering setiap pagi melipat tangannya untuk berdoa? Karena dia dapat merasakan pertolongan Tuhan. Anggodang boy dihilalaho ya amakunan. Borak dong martan yang pagi borak. Tapi lihatlah Bapak Ibu, selama 1 tahun yang kita lalui dari bulan Januari tanggal 1 sampai sekarang, dapatnya kamu rasakan pertolongan Allah? Dapatnya? Kadang kita bermaksud baik, tapi yang menerima itu nggak bersyukur. Sewaktu anak kami yang paling terakhir, karena 3 anakku, 1 perempuan 2 laki, tapi 1 pun belum ada yang laku, belum ada yang married. Umur si kakaan sudah 29 tahun, belum ada yang married. Saya dengar mereka cerita sama mamaknya di kamar, "Mak, aku tengok repot kali lah bapak, mama mengurus mama. Aku rasa aku nggak married lah mak," katanya. "Hah? Itu niku tuh? Hah? Niku? Repot kali ku tengok mama mengurus bapak. Makannya harus disediakan, minumnya semua harus diurus. Aku gak lama," katanya. Batinku mencerit. Kalau ku katakan sama dia, "Kapan lagi inang?" Dia menjawab, "Udah bosan kaliannya." Hanya dia perempuan. Tetapi aku yakin bahwa Allah punya rencana tersendiri. Mau kapan itu, mau tahun depan, mau kapan itu urusan Allah. Yang kuminta kepada Allah hanya kekuatan supaya aku sabar dan kuat menanti janji Allah. Sering banyak pengkhotbah katakan kepada jemaat, pegang janji Tuhan, pegang janji Tuhan. Saya katakan, saya sebagai pendeta, jangan pegang janji Tuhan, jangan pegang janji Tuhan, tetapi pegang firman Tuhan, pegang perintah Tuhan, karena Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Titik. Tidak pernah
pernah lupa akan janji. Makanya cukup bagus ini. Tuhan adalah sumber kekuatan. Bagaimana Daud menghadapi kehidupan ini? Sewaktu bangsa Israel berhadapan dengan raksasa yang begitu besar, Goliat. Entah kenapa Daud datang ke situ, padahal dia bukan pasukan perang. Dia disuruh untuk melihat saudara-saudaranya. Masa disuruh anak yang tidak ahli perang pergi ke lapangan perang? Kan di luar logika itu kan? Iya kan? Anak kita tidak ahli perang tapi kita suruh pergi ke sini. Contohnya ribut di jalan raya, kita suruh anak kita pergi dulu ke sana, tengok dulu apa yang terjadi. Enggak mungkin. Tetapi begitulah cara Allah untuk mengangkat Daud melebihi daripada saudaranya. Karena ada rencana Allah yang begitu besar yang tidak diketahui oleh logika manusia. Ada rencana Allah yang begitu besar untuk bangsa ini. Sewaktu Daud dihina, sewaktu Daud itu dituduhkan kata-kata yang tak benar, apa namanya itu? Sewaktu Daud dihina, maka dia katakan, saya mengarang ke mataku depak dulu, saya tidur naik roboh. Aku melayangkan pandangan dari mana pertolongan? Karena naik itu jauh lebih kejam dulu. Saya tidak pakai blok. Orang nomor 1 Indonesia jasa palsu. Benar. Contoh kamu lagi di YouTube. Tapi apakah dia bersuara? Tidak. Dia diam. Dia enggak berbicara. Dia diam. Apakah dia hanya tinggal diam dan berhenti? Tidak. Dia tetap kerjakan pekerjaan. Masalah datang, dia diam dan tetap bekerja. Ini kita masalah datang, diam dan tidak bekerja. Kehidupan ini pun pahit saya rasa Bapak Ibu. Walaupun saya pendeta, mungkin Bapak Ibu nggak pernah diblokir anaknya, tetapi aku dan istriku pernah diblokir oleh anak. Apakah saya putus asa? Apakah saya harus memaki anakku itu? Saya katakan kepada istriku, jangan menangis, karena air matamu itu akan kutuk bagi dia. Berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan pemilik hati manusia. Ia mampu melembutkan dan mengeraskan. Terakhir, beberapa tahun kemudian, dia kunjungi saya. Disitu saya lihat nomor baru. Saya katakan, halo, dengan siapa ini? Aku tahu suara anak. Aku tahu suara anak. Dia hubungi aku meneteskan air mata dan katakan terima kasih. Walaupun aku harus menunggu sampai 2 tahun untuk menunggu keinsafan anakku ini. Ada 2 tahun. Itu jasa palsu. Iya. Akan dikatakan dengan bahasa yang sangat indah dan sangat baik. Jika engkau cinta rakyat, cinta kedamaian, bukan menjaga, sudah 3 bulan ini bekerja. Bukankah itu bukan bahasa manis? Bukankah itu bukan bahasa ilmiah? Bukankah itu bukan bahasa yang bisa diterima logika? Tetapi kan dia diam. Dia diam. Dia nggak berbicara. Dia tetap bekerja. Maka yang berbicara siapa? Kawan satu sekolah, tidak kan? Ya kan? Yang kedua,
kawan alumni dia. Yang ketiga, para kepala sekolah. Yang keempat, dosen. Yang kelima, rektor. Itu yang berbicara. Dia nggak menjawab. Kalau saya ketemu dulu di depan, terus kamu ini tengok kota ini biasa. Maka dengan diamnya dia, berapa banyak orang pergi ke istana kan? Tahu Bapak Ibu? Berapa banyak orang pergi ke istana kan? Bayangkan kalau suamimu itu pergi ke istana, apakah selfie dengan dia? Maka kau buatlah di rumahmu sebesar rumah ini, pajangan. Dengan diamnya dia, orang lain terangkat. Enggak semua orang bisa sampai ke istana. Tahunya kalian gara-gara malapetaka orang ke istana? Pernah dengar itu? Waktu upacara bendera 17 Agustus yang putus tali bendera, ada anak SMP lari naik panjat kan, nyampe ke istana kan? Bayangkan kalau anak ibu itu. Apapun bisa dipakai Tuhan untuk menolong kita. Apapun. Itu yang mau kita imani. Di 2019, 2020, 2021 kita ketakutan. Tetapi di 2023 lihatlah Allah telah memberi kelonggaran. Allah telah memberi kelonggaran. Jangan hanya diam, tetap kerjakan pekerjaanmu. Masalah datang silih berganti. Ingat, masalah itu menunjukkan kelemahannya. Hujan datang, hujan itu menunjukkan kelemahannya. Apa itu? Dengan pakai mantel kita sudah aman. Iya kan? Tanggal 9 Natal mahasiswa. Arah Johor sana, jauh. Hujan mulai malam, pagi, siang, sore dari situ. Saya berangkat dari rumah jam 4 sore. Harus kutempuh pakai mantel, pakai jas, pakai jaket, pakai mantel. Masukkan tasnya ini ke plastik, bikin di kereta, bungkus baru semua. Kayak astronot yang mau pergi ke bulan. Enak. Apa enaknya? Aku nggak kedinginan, jadi kepanasan. Masalahnya sekarang, masalah yang datang itu bisa kita nikmati apa enggak? Boleh datang masalah besar, Daud tidak tinggal diam. Dia katakan, Allahku lebih besar dari kau. Allahku lebih besar dari masalah ini. Masalah yang datang itu Bapak Ibu harus benar-benar jeli kita lihat. Karena di masalah itu ada kelemahan. Goliat yang begitu perkasa itu dan yang menjadi masalah bagi bangsa itu. Apa ungkapan dia? Anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat dan lembing? Apakah Daud hanya mengandalkan Tuhan? Dia menyimak bahasa itu. Dia menyimak bahasa yang datang dari masalah itu. Anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat dan lembing? Mari kita lihat ya, hukum anjing. Jangan coba-coba lari kalau dikejar anjing. Anjing yang lari mengejar kita harus kita kejar. Pas dia lari nggak yakin coba. Kami juga waktu kecil, orang tua saya pun melihara anjing. Banyak anjing di kampung kami. Jika anjing sudah menggonggong, aku akan duduk mendarat dan kejar. Pasti dia melompat. Itu yang dilihat Daud. Anjing harus dikejar. Maka dia katakan, demi nama Allah Israel yang kau hina itu, aku menghadapi engkau. Masalah besar selesai. Amin. 2023 yang akan kita jumpai.
ingat Tuhan Allah menyertai kita. Itu makanya masih pernah Bapak Ibu dengar itu lagu tahun baru. Masih dengar, tahu kan? Di situ bunyi lonceng tang tung tang tung tang. Wainang, buah amang, tiada hamu berbedai pas loncengnya saya berbunyi. Tiada buah amang inang darting. Setelah lonceng tanggal 1 itu bunyi pagi-pagi. Nah jujutan ini darting do ama-ama di hari pertama tahun ini. Alamnya dana maul dungo kan kalau makadang amat teh baru mau dilupa hidung atau mau nama ini kan darting itu masalah. Kenapa? Karena kita akan bersyukur terhadap penyertaan Tuhan selama 1 tahun yang sudah kita lalui. Makanya kita nyanyikan duksal putau naburuki, itu lagu yang pertama. Kita kenapa kita darting? Karena kita nggak tahu mengatasi masalah itu. Cara mengatasi masalah itu bagaimana? Gampang. Bagi anak-anak kita yang sudah mulai besar-besar, gampang. Di situ pulang dari gereja kebaktian malam tahun baru kan? Hendaklah ibu-ibu bijak. Pagi-pagi pagi pergi ke pajak, beli ikan, beli bumbu-bumbunya. Jadi siap pulang dari gereja tahun baruan, jangan terus tidur, buat kegiatan bakar-bakar ikan ke, ya kan? Cerita-cerita ke, merenung bagaimana Allah menolong kita selama 1 tahun itu ke. Siap itu baru kita lalui, baru kita katakanlah. Karena kita nggak tahu 2023 apa kita katakan. Debata baik dongam lu lau manguna ulau. Amin. Unang lupa ilagu ya mah. Unang lupa. Iko penom mudo di bagasan ngulu. Tung makuling locengi unang itor maret. Ajak gelengi, ajak pahukumi, merenung, buado campur tangan debata, menolong ulukta selama 1 tahun. Tunggu direnungkan, terenungkan, baru kita katakanlah lagu itu. Bayangkan lagi untuk 2023, tidak ada yang tahu kita apa yang terjadi. Renungkan itu, maka kau katakanlah Tibata bando ngami lawamu lau yang kami kenal di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Betapa masalah yang dihadapi bangsamu di dalam pembuangan Tuhan, tanpa mereka menjerit, menangis, dan menganggap seolah-olah engkau tidak ikut campur tangan. Tetapi
hamba-Mu Jesaya tetap mengingatkan kepada mereka supaya mereka seperti seorang satu burung raja wali yang mengembangkan sayapnya untuk menghadapi masalah. Dan pada saat ini Tuhan, firman yang sudah saya sampaikan kepada STM Cahaya Baru ini, dan mengajak mereka Tuhan supaya mereka tetap mengamini bahwa Allah adalah pertolongan. Kiranya pertolongan-Mu itu Tuhan terjadi kepada setiap keluarga STM Cahaya Baru ini. Buatkan mereka Tuhan untuk menanti-nanti waktu yang tepat dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lanjut. Kita bernyanyi dari buku NT nomor 826 ayat 1 sampai 2. Go Out Tuhan. Persembahan kita malam ini diambil dari Matius pasal 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujudlah menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan di Sol Adong Kubuan Tuhan. Saya
sumber segala berkat yang sudah memberkati kami dan memberikan kepada kami kesejahteraan dan kecukupan kehidupan. Dari berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan, kami kumpulkan dan kami kembalikan kepadamu sebagai persembahan kami. Dan yang Kau terima itu Tuhan menjadi pipa yang berbau harum dan mendatangkan kesejahteraan bagi kami. Bapa yang baik, acara ini sebentar akan berakhir. Kiranya kasih-Mu tidak pernah berakhir kepada kami. Jikalau nanti kami Tuhan pulang ke rumah kami masing-masing, Kau tibakan kami penuh dengan sukacita, supaya kami nampak sebagai seorang yang mengandalkan Tuhan. Inilah dua permohonan kami yang kami peralaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa beserta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Silakan duduk. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Karena kita pada saat ini dapat berkumpul untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Kemudian yang saya hormati Bapak Pendeta H. Huta Barat. Terima kasih Pak Pendeta atas pelayanannya pada malam hari ini. Seperti yang kita ketahui, pada tahun 2018 yang silam, Bapak Pendeta ini juga yang melayani kita di acara penyambut Natal dan Tahun Baru.
dan kebetulan sama di tempat ini. Kami sangat senang Pak Pendeta. Kami berterima kasih. Semoga Pak Pendeta selalu diberkati Tuhan dan seluruh keluarga dan anak-anaknya. Terima kasih Pak Pendeta. Inilah sukacita kami, inilah kesenangan kami Pak Pendeta. Kemudian yang saya hormati Ketua STM Cahaya Baru Bapak Marbun. Terima kasih Bang Amang atas segala upaya yang Amang berikan untuk STM Cahaya Baru, segala sumbangan pemikiran yang Amang berikan hingga STM kita ini dapat berjalan dengan lancar dan seluruh anggota bisa kompak semua. Terima kasih Amang. Semoga Amang juga diberikan kesehatan dan juga sukacita, karena belakangan ini juga Amang Marbun kami lihat sangat senang, apalagi menjaga Pak Hupu. Udah tambah 2 Pak Hupu. Terima kasih, puji Tuhan, semoga sehat selalu. Demikian juga saya ucapkan terima kasih buat Amang Sekjen, Amang Simbolon. Ini mobilitasnya luar biasa. Kemanapun dia oke nih, sangat luar biasa. Banyak hal yang dilakukannya. Semua. Semoga Amang Simbolon juga sehat beserta keluarga dan usahanya semakin lancar. Demikian juga yang saya hormati seluruh anggota STM Cahaya Baru, Bapak dan Ibu, baik yang anak-anak, remaja, orang tua, terutama yang lansia. Saya pada malam hari ini sangat berbahagia karena saya lihat ada Inang Nyonya Simunurat Nurmanuru, ada juga Inang Nyonya Galingging Guru Tapea. Ya, Inang Guru Tapea sudah lama kita tidak bersama karena kondisi kesehatan Inang. Puji Tuhan, pada hari ini kita dapat bersama itu karena anugerah yang diberikan Tuhan kepada Inang, dan juga berkat yang diberikan Tuhan juga kepada STM Cahaya Baru hingga kita dapat pada hari ini bersama-sama berkumpul. Dan saya harapkan untuk ke depannya punggungan kita STM Cahaya Baru bisa semakin kompak, bersatu kita untuk menjalankan roda organisasi baik di dalam hal sukacita maupun duka cita. Sebenarnya kalau acara kita ini di awal-awal tahun 2020-2021 kita tidak mengadakan pertaniangan. Kas kita sangat minim. Kemudian di suatu kesempatan ketika kita bertemu, kita bertanya kapan kita bisa menjalankan pertaniangan kita atau melaksanakan pertaniangan kita. Kemudian ada lagi yang bilang, kalau COVID ini sudah berlalu, apakah kita akan merayakan Natal ataupun Natal? Kalau melihat kemampuan kita dari segi materi, kami juga menyadari itu bahwa suatu hal yang tidak mungkin kita jalankan. Namun puji Tuhan, setelah tahun 2022 pertama sekali kita membuka pertaniangan, puji Tuhan, semuanya anggota dengan serasa sukacita memberikan kewajibannya sehingga kita mempunyai
kas, walaupun tidak banyak, tetapi ada kas kita. Dan ketika kita mau menjalankan perayaan Natal ini, semuanya bahu membahu, ini dari saya, ini dari saya, ini dari saya. Puji Tuhan, semuanya dapat kita jalankan dengan baik. Semogalah ke depan kita semakin sehat, semakin diberkati Tuhan. Dan juga yang saya hormati, komunitas pemuda sosial. Ini organisasi ini luar biasa ini. Karena bukan sekali ini aja kami mendapat pelayanan dari organisasi pemuda sosial. Beberapa bulan yang lalu, maaf, ketika salah seorang anggota STM Cahaya Baru, yaitu Bapak S. Purba, dipanggil oleh Tuhan, komunitas ini sangat banyak membantu. Dan pada hari ini juga mereka membantu kegiatan Natal ini. Mereka sangat mensupport. Jadi semoga kedepannya nanti komunitas ini dapat bertumbuh dan berkembang menjadi suatu organisasi yang dapat melayani kegiatan sosial masyarakat di sekitar kita ini. Terima kasih banyak saya ucapkan buat komunitas pemuda sosial. Sebenarnya kalau tadi pagi-pagi saya bangun, saya lihat cuaca sangat mendung, dan beberapa hari yang lalu juga hujan terus. Bapak sekretaris juga mengeluh, kayak mana ini Natal kita. Undangan belum semua saya jalankan karena hujan. Memang itu kita maklumi. Tapi sampai di hari-hari terakhir tadi masih hujan terus. Tapi itulah berkat Tuhan kepada kita. Pemulihan yang dilakukan kepada kita setelah kita mengalami bencana COVID-19, Tuhan memulihkan kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan juga memberikan hari yang baik buat kita, sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Puji Tuhan. Terima kasih buat bapak-bapak dan ibu sekalian, anak-anak kami remaja dan juga anak-anak kami. Semoga kita selalu dilindungi Tuhan. Amin. Saya ucapkan selamat Natal 25 Desember 2022, dan juga kita akan menyambut tahun baru 1 Januari 2023. Terima kasih. Amin. Amin. Kami undang Ibu Nyonya Purba, Guru Pasaribu, untuk menyampaikan ucapan Natal. Salam. Selamat hari Natal mereka saluna. Parjolo matadok moliate godang tua mata pardengan basai. Di sana dia do kita kisah darion kinadingan. Napiga-pigarion terus udan. Karena pada saat kita lawan Natalon, dilihat udan, dilihat Tuhan do hari dari nggak dihita. Boy sir hari bebe boy kita bernata songonon dengan mempunyai kadang anak kotor apa hukum terson. Jadi parjolo madok moliate godang mah di amat dapat tidak. Nama kalian sada jamitana uli tutu hamil tikion maceta butuh musi itu jamitan yang badita sadar lebih hamil jadi macelas rohanani puas perasaan nami babege janita jadi parjolo museu padua museu dokoma moliate madok moliate do hami tu amat tanama jabui ima perayaan Natal tabade tikion ima matasihite do inang boru 5 juta soalnya nang dia kamu pengurus nami
Soalnya kamu amang pengurus dan inang pengurus nami. Setok-tok sabar kamu. Pature-ture ka punguat tahun asa tok-tok gabi punguan si tiro 7 anon. Siya kami ang kaanggota. Macegudang do kekurangan nami di punguat tahun. Alay marbuha pahenong mahamu. Tetap mau marpangaji to ka anggota muna asa tok-tok gabi punguan na din ka punguat tahun 7 anon. Jadi dihamu amang do inang. Tok-tok do mau lihat do konon nami tuhamu angka donatur nasim konanitas. Beha asa mampenak samaji punguat tahun. Mau lihat gudang mah di Tuhan, oleh hati madi hamu, ala dila kamu doro hamuna, dinabui hamu mangurupi akap umat tahun asahui baca linggan. Jadi asim arwana Tuhan, saya tabai Tuhan matuhi tahun, akak gajian umur tu arena neng roh. Apalagi di tahun neng roh, so neng nukunnya kana malo, baca gudangin akak bencana. Alai kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan do tetap dongata. Jadi Tuhan do hapor siauta. Jadi sayang dia matok 7 lanon lam tulinggan nama penguata 7 lanon gabe lam sitiruan tuaka arena nengro mau lihat mari Tuhan mau lihat mari kita saluhuna. Jadi selamat hari Natal mari kita saluhuna 25 Desember dan menjelang tahun baru 1 Januari 2023 harus mari saluhuna. Salam. Ucapan Natal kami undang komunitas pemuda sosial. Kami persilakan ketua. Salam dan salam sejahtera kita semua. Terima kasih kepada Bapak Panitia STM saya baru, dan terima kasih kepada Bapak Pendeta telah mengundang saya di sini untuk merayakan hari Natal. Semoga kita diberi kesehatan dan ibu-ibu, bapak-bapak semua. Semoga Natal ini kita sangat senang dan damai. Semoga seterusnya kita diberi kesehatan. Terima kasih kepada semuanya. Salam, selamat malam. Ya, terima kasih kepada Amang Pendeta, pengurus semua STM Cahaya Baru, dan juga semua anggota yang ada di sini, dan juga khususnya kepada Amang dan Inang yang menyediakan tempat ini. Kami di sini komunitas pemuda sosial selalu berbuat sosial baik itu kepada masyarakat dan juga kepada semua orang yang membutuhkan. Di sini kami tidak memandang agama, semua agama di sini kami bersatu dan selalu yang seperti dikatakan nama pendeta tadi, diam-diam dan selalu bekerja. Semoga apa yang dikatakan nama pendeta akan selalu kami kerjakan, dan juga kami bisa selalu kompak. Dan juga kepada adik-adik yang ingin berbuat sosial, kami welcome dan bisa bergabung kepada kami. Jadi di sini kami mengucapkan selamat hari raya Natal tahun baru. Semoga kita semua sehat-sehat dan bisa selalu kompak dalam berkarya dan juga selalu dalam kegiatan untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan. Adik-adik sudah lapar ini? Atau ibu-ibu atau bapak-bapak udah lapar ini? Nah, untuk itu kami undang Bapak Ketua Marbun untuk membawakan doa makan kita. Jadi mari kita persatukan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan pada malam hari ini, karena Kau tetap menyertai melindungi kami. Kami telah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Pendeta Huta Barat MPD yang telah menjadi
bekal kerohanian bagi kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tersedia makanan dan minuman di hadapan kami ya Tuhan. Berkatilah makanan minuman ini agar menjadi kekuatan baru bagi kami dalam melaksanakan tugas-tugas kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jadi sebelum nasi sudah mau dibagikan, kami undang buat anak-anak yang tadi ku dengar menyanyi Hidup Indah adalah Kesempatan. Kami silakan dulu menyanyikan sebuah lagu.